Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naning Trilestari dari kelas HKI 4E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum tentang Kode Etik Profesi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Kode Etik Profesi. Kode etik profesi merupakan tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kedua adalah perbedaan etika dan kode etik. Etika pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada dalam diri manusia atau sekelompok yang diyakini benar. Bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan itulah etika berasal. Etika merupakan sebuah peraturan yang mengikat namun tidak sekuat hukum karena tidak memiliki sanksi tegas dan beberapa bersifat tertulis. Etika dibuat oleh sekelompok orang tertentu, di mana kepatuhan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Maka masyarakat dituntut harus sadar dan patuh kepada etika. Sedangkan kode etik merupakan sebuah peraturan yang tertulis, mengikat, dan memiliki sanksi. Berbeda dengan hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat, kode etik hanya mengikat pada sekelompok profesional tertentu saja. Selanjutnya adalah fungsi kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional agar tidak merusak etika profesi. Sumaryono mengemukakan 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi, yaitu A. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, B. Sebagai sarana kontrol sosial, dan C. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Saya akan menjelaskan ketiga fungsi dari kode etik profesi tersebut. Yang pertama ialah sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, yang artinya kode etik profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan. Dalam artian, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sehingga para profesional dapat menjalankan profesinya tanpa terjadinya suatu konflik sesama profesional baik moral maupun material. Yang kedua yaitu sebagai sarana kontrol sosial. Etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. Yang ketiga yaitu sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Untuk mencegah terjadinya campur tangan pihak lain di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi, dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Materi yang terakhir adalah pelanggaran kode etik profesi. Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Pelanggaran kode etik profesi berlaku ketika seorang anggota profesi melanggar norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan-ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota profesi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Pelanggaran kode etik profesi dapat menyebabkan kondisi tidak berjalan sesuai dengan semestinya dan dapat mengakibatkan pelanggaran hukum.